Bismillahirrahmanirrahim. Halo gengs, welcome back to my channel Kang Aji Official. Di video kali ini Kang Aji mau sharing pengalaman sebagai pelaku usaha UMKM. Jadi Kang Aji di video kali ini mengikuti pelatihan desain kemasan di Kota Bandung yang diselenggarakan di Hotel Ronade Bandung. Jadi pelatihan diklat ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung dan UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Jawa Barat, disingkat UPTD IPOK, dan selanjutnya UPT Belatkop. Jadi acara ini dengan tema pelatihan desain kemasan produk bagi pelaku usaha mikro Kota Bandung tahun 2021. Nah, jadi Kang Aje ngikutin pelatihan ini karena Kang Aje itu udah terdaftar sebagai pelaku UMKM Kota Bandung binaan dari Dinas UMKM Kota Bandung, seperti itu. Nah, bagi kalian yang memang tertarik atau memang sebagai pelaku usaha, disarankan untuk daftar sebagai binaan Dinas KUMKM di kota kalian yang terdekat, ya, seperti itu. Baik, Kang Aje mau tayangkan cuplikan pada saat diklat pelatihan. Oke, check it out. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Atur nuhun. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung. Atur nuhun Kang Iwan tos hadir. Yang terhormat Kepala UPT Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Jawa Barat, atau yang mewakili beserta tim jajaran Bapak Ibu desainer dari UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan. Yang terhormat penyelenggara Subbangteu UPT Belatkop beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diklat desain kemasan produk bagi pelaku usaha mikro Kota Bandung tahun 2021. Pertama, tiada kata yang paling indah.
Nah, seperti itu bro and sis. Jadi pelatihan tersebut agendanya yaitu pertama pembukaan ya, yang jelas pembukaan dari yang terkait, dinas yang terkait yang menyelenggarakan acara tersebut, dan kedua ada motivasi dan sharing pengalaman dari pemateri Dr. Mirza kalau tidak salah. Jadi beliau sangat ini ya, profesional dalam di bidangnya sebagai dosen, dan sekarang ditambah sebagai dibilang motivator lah bagi pelaku UMKM juga. Jadi beliau sharing pengalaman dan memotivasi kami sebagai pelaku usaha mikro. Dan yang dapat Kang Aje simpulkan dari pemaparan materi beliau yaitu, jadi hidup ini pilihan ya, pilihan hidup antara menjadi karyawan atau menjadi usahawan ya, entrepreneurship. Nah itu dalam konteks sebagai pilihan hidup menjadi apa ya, mencari nafkah lah, mencari berkah dari ridho Allah tentunya ya. Nah seperti itu. Jadi kata beliau itu yaitu kita memilih pilihan hidup ya, antara menjadi karyawan atau menjadi usaha, seperti itu. Itu salah satunya. Ada 4 poin yang disampaikan oleh beliau, yaitu pertama, bisnis yang dipahami. Jadi sebagai pelaku usaha berbisnis, kita perlu memahami apa yang akan kita lakukan ya dalam bisnis tersebut. Jadi tidak asal-asalan bisnis. Jadi kita perlu mengetahui ya, dari segi ilmunya, dari segi targetnya mungkin ya. Jadi banyak sekali ini bisa digelembungkan ya secara spesifiknya, yaitu bisnis yang dipahami tersebut yaitu ilmu ya, mengenai ilmu tentang produk apa yang kita akan pasarkan ya, seperti itu ya. Dan mungkin mengenai target siapa sih target untuk kita jangkau, seperti itu. Jadi memang nggak asal-asalan teman-teman, pokoknya gitulah. Dan yang kedua, bisnis pakai ilmu. Nah tadi karena ini salah ya. Jadi tadi yang pertama itu bisnis yang dipahami, kita harus memahami apa yang akan kita jalankan bisnis tersebut. Kedua, pakai ilmu. Jadi ilmu penting sekali. Ilmu dalam marketing, kan marketing juga ada marketing mix ya, ada 7, ada 4 untuk yang awalan yang sering 4 yang utama 4, ada yang 7 juga, bisa di shit ya di Google. Dan yang ketiga itu bisnis melibatkan Allah. Pada dasarnya kita memang perlu sekali melibatkan Allah. Bagi sebagai umat Islam tentu memahami bahwasanya apa-apa yang dilakukan itu dilibatkan dengan Allah, seperti itu. Contoh, jadi memang sebagai pebisnis ini perlu kuat ya, tekad, dan nggak gampang menyerah gitu. Jadi memang ada dinamika
sebagai pelaku usaha. Dan yang pada sukses tersebut itu tidak tidak sedikit gitu ya. Memang prosesnya itu panjang sekali untuk menjadi sukses gitu, seperti itulah. Nah, dan selanjutnya bisnis bicara duit. Memang iya, namanya bisnis kita perlu memperhitungkan gitu ya. Jadi financial accounting perlu penting sekali dalam berbisnis. Bukan hanya berbisnis, dalam keluarga pun kita perlu manajemen accounting juga perlu. Memang perhitungan harus dicatat, yaitu yang paling minimalnya itu dicatat seperti itu, minimal itu. Nah, ada 4 ya, pokoknya itu. Dan rumusnya juga kata beliau, TP sama dengan TR kurang TC. TP itu total profit, TR total revenue, dan TC total cost. Wah, pokoknya memang di sini ada banyak sekali perhitungan-perhitungan. Bukan hanya dalam berbisnis, tadi Kang Aji sebutkan, dalam keluarga pun perlu adanya perhitungan-perhitungan agar tidak tekor juga, seperti itu. Dan memang untuk kesuksesan juga ya, kesuksesan, kebahagiaan, dan tentunya agar tidak kurang, pokoknya balance seperti itu. Nah, jadi beliau memberikan soal untuk kami. Yang pertama itu kata beliau, kenapa milih jadi entrepreneur? Dan kami dipersilakan untuk menjawab masing-masing terlebih dahulu. Dan selanjutnya beliau menegaskan bahwasannya, kata beliau, jadi pilihan hidup gitu. Memang ini pilihan hidup untuk dapat kami fokus gitu ya, nggak asa-asa gitu. Dan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang entrepreneurship, kata beliau. Dan beliau menjawab, pola pikir seseorang yang merubah menjadi sikap mental dalam melihat atau menciptakan peluang, dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis yang bisa memberikan manfaat. Pertama, diri sendiri, kedua, orang lain, dan ketiga, alam dalam jangka panjang. Seperti itu kata beliau. Dan yang ketiga, apa yang diperlukan oleh seseorang entrepreneurship untuk sukses, kata beliau, belajar, kata beliau ya. Belajar ilmu, tekad kuat, relation, mental. Jadi ilmu yang harus dimiliki entrepreneurship, bisnis, manajemen. Nah, ada 3 ilmu. Jadi entrepreneurship itu memang terhadap kepribadian ya, terhadap mental sepertilah. Yang kedua, ilmu bisnis. Yang kata Kang Adi tadi katakan, memang berbisnis ya perlu ilmu bisnis juga, tidak asal-asalan agar tidak tekor tentunya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, manajemen. Nah, tadi kan Kang Aji katakan bahwasannya perlu sekali manajemen financial, marketing, dan yang lain-lain lah, organization, pokoknya mah gitulah. Dan yang kedua yaitu pemaparan dari materi dari perwakilan PTD IPOK atau Rumah Kemasan Bandung. Jadi Rumah Kemasan Bandung ini ada di lokasinya ya, di Jalan Terusan Ibrahim Haji, daerah situ lah pokoknya.
search di Google Maps ya. Nah, jadi materi dari Rumah Kemasan Bandung menjelaskan bahwasanya kemasan ini penting sekali dalam berbisnis, apalagi sekarang di era digital ya, milenial, yang diharuskan bagi pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan digital. Jadi kami sebagai pelaku usaha harus dapat mampu untuk memanfaatkan media seperti marketplace, Instagram, Facebook, dan apalagi banyaklah ya fitur-fitur yang memang mendukung untuk kita bisa melebarkan pemasaran bagi UMKM ya, seperti itu. Nah, soal selanjutnya yang terakhir, kata beliau, menjadi seorang entrepreneur menjadi pilihan hidup atau sampingan. Nah, jelaskan sebenarnya. Jadi memang ini sebuah pilihan hidup ya, karena itu tadi harus kita yakin, kita jalankan gitu ya. Terus memang apapun kegiatan atau aktivitasnya memang perlu fokus, mental juga gitu kan, dan latihan juga terus diulang-ulang untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki agar lebih baik lagi gitu. Jadi memang perlu adanya evaluasi apa sih yang memang ada yang masih kurang kah, atau memang yang apakah yang memang apa yang perlu ditingkatkan agar lebih baik lagi, seperti itu. Dan yang ketiga, dari pemateri Rumah Kemasan Bandung tersebut memberikan ilmu dalam membuat kemasan sekunder atau primer. Kemasan primer terlebih dahulu ya. Kemasan primer itu yaitu kemasan yang memang langsung bersentuhan dengan produk kita, seperti itu. Dan kemasan sekunder yaitu yang melapisi kemasan primer, seperti itu. Pokoknya ini memang banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat didapat dan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, dan masih banyak sekali ilmu-ilmu yang memang perlu digali dan dipelajari, seperti itu ya. Dan kemudian terakhir ada cara foto produk dengan peralatan yang dimiliki seperti handphone, dan ada juga di video ditampilkan studio mini ya, seperti itu. Jadi kami sebagai pelaku UMKM dibina, dikasih tahu bagaimana caranya dalam foto produk, seperti itu, yang tepat dan tentunya minimalisir juga, seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang Kang Ade share bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi para pelaku usaha yang mungkin baru terjun juga, dan atau yang memang sudah mengetahui atau berpengalaman, mungkin bisa menjadi sebuah pengingat kembali ya apa yang Kang Haji sampaikan ini. Dan tentu bagi pelaku UMKM ini sangat disarankan dan sangat tepat ya mengikuti diklat yang telah
difasilitasi oleh dinas-dinas terkait seperti dinas UMKM seperti itu. Jadi Kang Aji sarankan bagi pelaku usaha untuk dapat dibina gitu ya. Coba daftar mungkin di kota-kota kalian ada, bisa di inilah di share dinas KUMKM ya seperti itu. Jadi nanti oleh dinas KUMKM akan dibina, akan disampaikan, akan diberikan informasi mengenai informasi seperti perizinan usaha, terus diklat juga, diklat pelatihan seperti yang Kang Aji barusan itu. Kemudian akan diinformasikan mengenai mungkin info-info yang memang bermanfaat bagi UMKM tersebut juga. Oke. Baik, mungkin cukup sekian dari Kang Aji. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang Kang Aji sampaikan dapat tersampaikan, dapat memotivasi juga ya bagi kalian semua yang nonton video ini. Dan apabila ada dari teman sekalian yang mau share juga pengalaman, boleh disampaikan di kolom komentar. Oke? Kita berbagi pengalaman juga ya, saling berbagi info manfaat ya. Semoga berkah juga ya. Sekian video ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe, like video ini, dan sebarkan juga, dan tonton video-video Kang Aji yang lainnya juga ya. Terima kasih. Thanks for watching. See you next video.